kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha pada pagi hari ini? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Dahsyat. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya. Ale, diam dulu. Ayo. Telah melimpahkan rahmatnya pada pagi hari ini sehingga kita bisa berkumpul, anak-anak ustazah bisa berkumpul untuk meluangkan waktu untuk belajar atau menuntut ilmu, mencari ilmu ya. Jadi semoga langkah kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita dalam kondisi online ya, kemudian jaringan kita bagus ya, sehingga kita bisa belajar dengan baik dan benar ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya untuk menambah keberkahan dan semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Harapan ustazah, nah seperti di kelas, baca doanya tidak tergesa-gesa. Kalau ada yang tergesa-gesa ustazah tandai, soalnya ustazah bisa lihat di sini ya. Oke, coba Abang Akmal, coba pimpin doanya dari Al-Fatihah ya. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Surah Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kenzi baru masuk ya. Alhamdulillah ya. Nah, ya sholat duha kau ustazah. Kenapa? Sholat duha kau. Nah, mau sholat duha di rumah masing-masing. Kayak mana sholatnya? Jadi abis ini baru kalian sholat ya.
Di rumah sholat nggak? Di rumah sholat. Nah, sholat ya. Jangan hanya di sekolah aja, tapi di rumah juga ya. Oke, siap? Balas gue. Oh, astagfirullahaladzim. Apa bahasanya tuh? Malas gue katanya Ustazah. Astagfirullah ya. Jadi hari ini kita akan belajar tema 6. Ustazah mau review dulu sebelum-sebelumnya. Jadi nanti Ustazah akan tampilkan video. Jadi kalian akan menonton ya. Tapi harapan Ustazah tidak ada yang sibuk sendiri. Karena nanti ketika sudah selesai nonton kalian, Ustazah akan melakukan tanya jawab kepada kalian. Ya. Jadi apa yang bisa kita dapat dari yang kita tonton tadi? Ustazah, tunggu Ustazah. Ingat Ustazah, hadiahnya Ustazah yang hari Kamis. Iya, nanti sabar, nanti hadiahnya ya. Yang siroh waktu itu kan? Semua insya Allah dapat ya. Oke? Oke. Hadiahnya. Insya Allah dah dikasih ya. Banyak harus banyak. Oke, jadi sebelum kita masuk, Ustazah mau nanya dulu ya. Ini Ustazah nih, setiap Ustazah tanya, yang bisa jawab Ustazah pasti kasih nilai plus. Kalau misalkan ada nilai-nilai sebelumnya yang kalian kurang, Ustazah bisa tambahin nanti ya. Jadi Ustazah mau nanya dulu sebelum kita masuk materi baru. Ustazah mau nanya, apa sih pengertian energi menurut kalian? Ada yang bisa angkat tangan? Angkat tangan. Ustazah minta tangan. Energi apa? Energi surya. Itu contohnya. Macam-macamnya energi. Surya. Ada yang bisa? Pengertiannya. Energi adalah bla bla bla. Apa energi? Energi ada bla bla bla. Apa kira-kira? Tahu Ustazah. Akila, coba Akila, energi apa energi? Udah dipelajari loh. Energi adalah listrik. Itu macam-macamnya. Ayo. Kira-kira apa? Bilangnya aku begitu Ustazah. Energi adalah listrik. Energi. Ayo. Enggak tahu aja. Ustazah. Nah. Energi kan kemarin sudah kita pelajari. Energi itu terbagi menjadi 2 kata. Ada apa? Dalam dan ergon kerja. Kalau kita bisa simpulkan, energi adalah apa? Suatu Daun. Suatu? Siapa yang jawab tuh? Siapa yang jawab tadi? Saya. Coba Anugrah. Ayo, Anugrah dulu. Energi adalah gambar ya. Oke, benar Anugrah ya. Jadi energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha atau pekerjaan. Nah, kalau energi kemampuan untuk melakukan usaha atau pekerjaan, sekarang Ustazah mau tanya, kalau sumber energi apa? Sumber energi. Menurut kalian aja. Ayo. Energi. Kita tahu Ustazah. Apa Zaki? Apa? Sumber. PLTG. Itu macam-macamnya. Pengertian dari sumber energi. Anugrah sudah ya. Terus siapa? Bisa? Aulia Ustazah tadi angkat tangan. Aulia apa Aulia? Mana Aulia? Aulia teleport. Teleport. Kemana teleportnya? Ke tempat Ustazah kah? Ayo. Ada tension. Halo. Ayo. Sumber energi berarti yang punya skill teleport itu cuma ada sama Naya. Segala sesuatu yang menghasilkan energi yang bisa kita gunakan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya, ingat ya. Segala sesuatu yang menghasilkan energi, yaitu sumber energi. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya. Jadi kalau yang tadi disampaikan Zaki, energi Ustazah tuh yang PLTA, PLTU, yang kayak gitu-gitu. Nah,
Ustazah, ternyata ada PTB Ustazah. Ya, panas bumi ya, berarti energi itu yang ada di sekitar kita, contohnya ya, macam-macam energi, ada energi terbarukan, ada energi tak terbarukan. Iya, itu sudah kita pelajari kan? Nah, benar sekali Bang Akmal ya. Jadi sudah pelajari. Nah, kita akan masuk di subtema 3. Nah, di subtema 3. Subtema 3 sudah dibuka. Coba dibuka bukunya. Mana ya? Halaman berapa Ustazah? Sebentar dulu. Halaman 95 yang kemarin, tapi kita belum terlalu lanjutin ya. Yang tentang energi alternatif ya. Energi ya. Kok PAI? Tematik loh. Jadi, nah, jadi kalau misalkan energi alternatif ini bisa jadi bagian dari sumber energi yang dapat terbarukan ya, karena ini energi yang dapat menggantikan sumber energi dari bahan bakar fosil ya. Kalau misalkan bahan bakar fosil lama-kelamaan akan habis, nanti sumber energi alternatifnya inilah yang menggantikannya ya. Nah, jadi kita akan nonton video. Jadi kalian perhatikan tuh ya. Tidak ada yang sibuk sendiri, nanti ada Ustazah tunjuk satu-satu yang bisa simpulkan dari hasil yang kita tonton ya. Ini mungkin Ustazah agak sedikit cepatkan nanti ya. Saya tidak bisa cepat. Mana ya? File. Ya. Di-mute ya semuanya. Kenapa? Di-mute. Ini berisik. Oh ya, ntar lu ya. Kalau berisik bisa dengar. Dadah. Ntar ya. Ntar ya, Ustazah lagi cari dulu. 10 tambah 3 sama ada 60. Ntar ya, mudah-mudahan bisa nih. Ustazah ngapain? Ntar Ustazah lagi nyari dulu nih ya, sabar ya. Saya kabur lu. Jadi, nih Ustazah akan share. Baru dengan bom ada Nah, Ihsan baru masuk. Setiap hari ku ledakan mereka. Aromanya sangat harus sekali. Ustazah Mama Akmal ada kan di sini? Gak apa-apa lah. Memperhatikan Akmal nanti ya. Nah, kalau Akmal nanti macam-macam ya. Ustazah kapan nih mulainya? Sabar. Ustazah lagi mutar ini nih ya, sabar ya. Mutar apa? Mudah-mudahan bisa di-share nih, mana nih ya? Ustazah lagi. Harus mati. Bentar ya. Ini lagi error nih. Dong. Sabar ya, sabar. Semuanya lanjut. Pokoknya yang tidak memperhatikan nanti rugi ya. Orang yang tidak memahami Islam rugi. Bentar ya. Sudah bisa terlihat. Bentar ya. Belum. Ini saya belum. Saya belum. Saya cuma lihat warna hitam. Nah, sudah warna biru. Warna ya, biru. Diperhatikan ya. Saya subscribe.
Like, comment, and share. Nah, jadi perhatikan ya. Oke, kita mulai. Kedengaran suaranya? Dengar. Wah, super. Perhatikan ya. Keren. Ciro, ayo bangun. Jangan sampai kesiangan tiba di kapal Diperhatikan paman. ya. Ciro, ayo bangun. Kedengaran nggak? Ciro kesiangan lagi. Namanya Ciro. Game terus sih dia. Ciro, kalau TV nggak dipakai dimatiin dong. Dan jangan ketiduran kalau main game. Kenapa? Halaman berapa Ustazah? Tadi laptop saya error. Halaman 95. Tapi kita perhatikan dulu ini ya. Perhatikan dulu animasi filmnya. Jadi kita perhatikan. Nanti kita simpulkan sama-sama ya. Iya, setuju. Duh, berantakan banget sih. Ini belum dicabut. Ciro. Ciro bangun dong. Ciro tidurnya lama banget sih. Katanya mau ketemu Paman Popo. Aku mimpi main di Pulau Bintang, Kak. Seru banget. Itu sepeda rusak kok ditaruh di kamar sih, Ciro? Pulau Bintang itu, Kak, bukan sembarang pulau, Kak. Tahu nggak, Kak? Di sana ada kincir angin gede banget di tengah padang rumput. Kita bisa lari bebas. Kenapa sih anak ini? Main bola. Suhu badan jagung, Kak. normal. Aku pengen deh, Kak. Ciro ngayal lagi nih. Sekarang bicara tentang Pulau Bintang terus. Emangnya beneran ada? Pulaunya hijau, udaranya segar, airnya berkilau. Dan yang paling keren, pas matahari terbenam, bintang-bintang muncul, Kak. Ciro. Di mana-mana juga bintang munculnya malam hari. Iya, malam memang waktunya bintang muncul, Kak. Tapi yang ini beda, benar-benar beda. Spektakuler. Beda kenapa? Karena bintangnya muncul bukan di langit, tapi di pulau itu, Kak. Perhatikan dulu ya. Itu cuma di imajinasi kamu. Makanya jangan kebanyakan dengerin dongeng Paman Popo dong. Di mana-mana bintang itu munculnya di langit. Itu bukan dongeng, Kak. Paman Popo kan bilang kalau dia pernah tinggal di sana. Oh ya? Sekarang, coba kamu lihat keluar. Pulau Bintangnya ada di sebelah mana, Ciro? Kaya, Ciro, ayo cepat. Itu Papa sudah siap buat antar kalian ke dermaga. Iya, Mah. Tuh kan, Ciro, Papa udah nunggu tuh. Ayo buruan kamu mandi. Aku mandi super cepat deh. Tapi Kakak janji dulu akan membuat kota kita berubah jadi seperti Pulau Bintang. Ya, Kak? Ya, Kak? Oke? Ya, Kak? Iya, Ciro, iya. Udah kamu cepat mandi. Kalian hati-hati ya. Nurut apa kata Paman Popo. Iya, Pak. Papa harus berburu ke bandara. Sampaikan salam dari Papa dan Mama untuk Paman Popo ya. Oke, Pak. Dah, hati-hati ya. Kak, kita ajak Paman langsung ke Pulau Bintang aja ya. Setuju nggak? Oke? Ya. Ciro, tadi Papa bilang apa? Kita mesti nurut. Jaringan nggak nge-lag kan? Aman aja kan? Oke, siap. Apa kata Paman Popo? Nah, itu Kenapa? Lanjut. Ya, Paman. oke. Paman Popo. Paman Popo! Makin berat aja kamu. Paman Popo, kita langsung ke Pulau Bintang ya. Boleh ya? Oke, please. Pulau Bintang? Ayo. Tuh kan, Kak. Aku bilang juga apa? Pulau Bintang itu beneran ada. Tunggu. Pulau Bintang itu yang mana ya? Pulau Hayalan yang ada di salah satu dongengnya Paman lah pokoknya. Dongeng yang mana? Semua yang Paman ceritain itu beneran ada loh. Oh ya? Gurita raksasa itu juga ada. Oh my god. Itu buktinya, Kak. Pada suatu hari, Paman berlayar di tengah lautan. Di sana ada gurita raksasa yang sedang ngamuk. Semuanya ketakutan. Ternyata 8 kaki si gurita terbelit saat belajar berdansa di lautan. Paman pun langsung menolong si gurita. Instruksi dansa dilakukan Paman dari atas kapal.
Tapi air laut mendadak surut. Kapal paman nyangkut di pulau pasir. Si gurita balas menolong dengan menyemburkan tintanya sebagai pengganti air laut. Sampai sekarang, tinta itu nggak dihapus sebagai lambang persahabatan paman dan gurita raksasa. Tintanya ada, guritanya mana? Nah, kalau ini buat keselamatan. Nah, beres. Anak-anak, siap untuk petualangan baru ke Pulau Bintang? Siap, Paman Kapten. Tidak, sebentar. Di sana ada sinyal kan, Paman? Siap menerjang lautan, anak-anak? Siap, Paman Kapten. Bongkar sau! Hai, Paman Kapten. Hohoho! Lihat anak-anak, pasukan lumba-lumba menyambut kita. Oh iya, nah anak-anak, nanti kalau misalkan tiba-tiba keluar, nanti langsung masuk aja ya. Soalnya ini Ustazah belum ubah jadi premium nih Zoom-nya ya, oke? Harus VIP. Ya. Saya sering kekik dari dapur. Ternyata Anak-anak, kita sedang ngelewatin Pulau Kepiting loh. Tuh. Kepiting Pink sedang bermigrasi. Kalian nggak mau ngeliat dulu? Aduh. Ayo, siapa yang sering main HP tuh? Saya. Anak-anak, Gori-Gori datang nih. Kalian gak mau kenalan sama sahabat paman si gurita raksasa? Menang juga akhirnya. Tuh HP. Kacangin saya bapaknya. HP dikacangin baterainya. Ya enggak dikacangin malah main HP. Ciro! Kapalnya berhenti, Ciro. Apa? Yuk kita periksa. Gurita raksasa, Kak. Pasti kita akan disembur. OMG, mesin kapalnya mati. Paman Popo, kenapa mesinnya mati? Coba dengar. Apa, Paman? Gurita menari. Aduh, kok ini kayak gini sih? Paman Popo, tangki bahan bakarnya nggak bocor kan? Diam, Kak. GR lagi. Berisik. Hola, Popo. Sama siapa kamu berlayar hari ini? Mau tahu apa anak-anak itu? Halo Mbak, apa kabar? Baik, Popo. Mau bermain lagi sama aku ya? Iya, aku bawa keponakanku. Mereka mau kenalan sama kamu. Halo, Mbak. Aku Ciro. Hola, Ciro. Itu kakakku, Kaya. Senang berkenalan denganmu, Mbak. Apaan sih? Bagus deh. Sekarang ada 2 tukang ngayalnya. Kaya kenapa itu? Mungkin kakaknya lelah, Mbak. Hei Ombak, kami ingin ke Pulau Bintang. Maukah kamu menolong kami? Oh, tentu saja. Hari ini aku lagi tenang. Angin juga lagi bersahabat. Popo, Ciro, let's go! Terima kasih Ombak. Ayo kita panggil angin. Angin? Wah, dipanggilnya pakai apa, Paman? Pakai radio ya? Pakai HP-ku aja. Pulsanya masih banyak. Dia nggak punya handphone kali. Ada saja kamu. 2 orang mengobrol dengan Ombak. Hah? Itu muka siapa? Kaya. Itu, Kaya, itu. coba tekan tombol merah di tiang itu. Wah! Aduh! Hei, siapa yang tadi panggil-panggil namaku? Wes, sombong sekali kamu, Angin. Ada misi baru nih bersama Popo dan 2 teman baruku. Hai, Angin. Aku Ciro. Aku Kaya. Bagaimana angin? Bisa bantu meniup layar kapal kami? Pastinya,
Popo. Dengan senang hati, mari kita bertualang mengarungi lautan. Yeay! Bintang, kami datang. Paman, kita bergerak tanpa menggunakan mesin. Yap, kita bergerak menggunakan energi persahabatan. Persahabatan dengan alam. Paman, kapal ini kan digerakkan angin dan ombak. Berarti nggak pakai bahan bakar dong. Tepat sekali. Angin dan ombak itu sumber energi yang tak akan pernah habis. Atau disebut juga dengan energi terbarukan. Emangnya sumber energi lain bisa habis, Paman? Ya bisa, karena ada sumber-sumber energi yang cadangannya terbatas dan membutuhkan waktu yang lama untuk menciptakan sumber-sumber bahan bakar itu. Ya, aku tahu. Seperti minyak bumi, batu bara, dan gas bumi yang terbentuk dari fosil. Iya kan, Paman? Yap, makanya kita hanya bisa menemukannya beribu-ribu meter di bawah permukaan tanah. Wah, kalau gitu aku mau beli cangkul Terus mau mulai menggali tanah dari sekarang. Siapa tahu nemu fosil. Yakin kuat. Paling baru 5 menit udah nangis kecapean. Enak aja, nggak nangis kok. Aku kan kuat. Kita nggak bisa sembarangan gali-gali tanah, Ciro. Perlu riset dan kerja keras untuk mencarinya. Makanya, Paman milih untuk mematikan mesin kalau bisa. Tujuannya agar lebih hemat bahan bakar. Hemat bahan bakar sama dengan hemat cadangan energi. Itu yang maunya, itu ya yang maunya, itu ya. Hah? Bukan. Itu mamanya, itu ya. Sabar aja kali, Ciro. Ntar lagi juga palingan nyampe. Oke, anak-anak. Ayo siap-siap. Kita hampir sampai. Asik. Itu kapal Popo kan, Kek? Iya ya, sama siapa dia? Wow, lihat itu kakek Amu dan nenek Pila. Halo, kakek Amu dan nenek Pila. Halo, selamat datang. Selamat datang. Pasti capek ya? Seger banget di sini. Nggak bising dan nggak ada asap knalpot ya, Kak. Lihat itu, Ciro. Kincir anginnya banyak banget. Pulau Bintang super hit. Super keren. Selamat datang. Sebentar ya, lagi error lagi. Bentar, Ustazah keluarin dulu ya. Oke. Lagi, ntar. Ini tiba-tiba muncul lagi nih virus. Ini semua boleh dimakan, Nek. Boleh dong, Ciro. Banget nih pasti nih. Semua ini hasil dari kebun nenek loh. Oh ya? Wow, super duper hit. Ingat, cuci tangan dulu ya sebelum makan. Aku sudah cuci tangan, Kek. Ayo, dimakan dulu. Persis seperti di mimpiku. Sebentar lagi nih, bintang daratnya muncul. Bintang Kenapa? darat? Maksud Ciro apa? Gak tahu tuh, Kek. Ciro mimpi tentang pulau yang punya bintangnya di darat. Wah, menarik sekali imajinasimu, Ciro. Pasti pulau di mimpimu indah sekali ya. Sepertinya kakek tahu apa yang dimaksud Ciro. Ciro, kamu mau lihat pulau bintangnya? Mau banget, Kek. 100% mau. Sabar dulu. Jawab dulu pertanyaan kakek. Pertanyaan apa sih, Kek? Jangan yang susah-susah ya. Bagaimana cara menyalakan lampu di rumahmu? Gampang, Kek. Tinggal tekan saklar, klik, terus lampu nyala deh. Oke. Ayo. Sekarang ikut kakek. Sekarang ikut. Apa itu? Nah, coba lihat. Mimpimu bakal terlihat. Jam 6 sore, ketika matahari terbenam, lampu-lampu di pulau ini menyala secara otomatis.
Listrik di pulau ini semua diatur sehemat mungkin. Nah, lihat itu. Wow, keren banget. Seperti bintang yang muncul di darat. Persis seperti mimpi kamu, ya kan, Ciro? Ciro, bisa ketiduran juga dia. Seperti manusia, sumber energi juga bisa habis. Kalaupun masih banyak, bukan berarti bisa dipakai seenaknya, iya kan? Ya, pemakaian yang boros juga bisa membuat cadangan energi cepat habis. Kita harus membiasakan menyimpan banyak energi. Makanya jangan boros, supaya bisa digunakan lebih lama. Kita lanjut ya. Ciro, bisa ketiduran juga dia. Seperti manusia, sumber energi juga bisa habis. Kalaupun masih banyak, bukan berarti bisa dipakai seenaknya, iya kan? Ya, pemakaian yang boros juga bisa membuat cadangan energi cepat habis. Kita harus membiasakan menyimpan banyak energi. Makanya jangan boros, supaya bisa digunakan lebih lama dan dimanfaatkan untuk masyarakat yang lebih banyak. Energinya ditabung. Kayak power bank dong, Kek. Apa bisa disimpan sampai kami besar nanti? Tentu bisa. Asal kalian terus disiplin berhemat energi dari sekarang. Wah, power banknya besar banget dong. Jadi, berhemat biar cadangan energi tidak cepat habis. Kalau habis tinggal dicas aja. Terus, listrik itu bentuk energi. Untuk menghasilkannya diperlukan banyak energi. Jadi begini ya. Listrik itu kan sebenarnya tenaga gerak yang diubah menjadi arus listrik. Caranya, tenaga mekanik dimanfaatkan untuk memutar turbin. Di dalamnya, sebuah magnet besar diputar dalam gulungan-gulungan kabel. Nah, gerakan ini yang akan mengalirkan arus listrik sehingga menghasilkan listrik untuk kita semua. Di kota kalian, 80% listrik dibuat menggunakan batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Di pulau ini, kami membuat listrik yang bersumber dari matahari, angin, dan air. Sumber energi yang tidak akan pernah habis, yang biasa disebut Energi terbarukan. Iya kan, Maman? hahaha, benar. Ternyata tenaga gerak yang menghasilkan listrik. Ih, ternyata hemat itu indah ya, Ciro. Dilihat, ingat ya, poin-poinnya dicatat ya. Habis. Apa di situ? Saya sudah catat di sini. Loh, kok nggak bisa? Mungkin di situ ada. Nah, ada dia nggak bisa ngecas dia. Kok nggak bisa juga? Siapa yang sering gitu? Coba HP yang mau habis. Bingung, kok nggak bisa juga? Please, please, ini bisa, ini bisa. Please, please. Duh. Kok di mana-mana nggak ada listrik? Oh, mungkin di sana ada colokannya. Aduh, please, bisa dong, bisa. Itu. Ada apa ya si Kaya? Bisa. Kaya, kamu ngapain di situ? Nek, HP-ku lowbat. Aku perlu colokan buat ngecas HP. Apa? Beras susu? Oh, boleh. Ayo, sini. Hah? Beras susu sapi? Wah, susunya banyak. Ih, bau Nenek.
Itu kan biasa, Kaya. Nenek bersihkan dulu ya. Wah, sapinya bener-bener dimanja nih sama nenek. Bukan begitu, Kaya. Kamu tahu sumur ini untuk apa? WC-nya si sapi kan, Nek? Makanan kita kemarin enak kan, Kaya? Enak, Nek. Tapi apa hubungannya dengan WC si sapi, Nek? Yang kamu bilang WC itu adalah tempat penampungan kotoran untuk menghasilkan gas untuk bahan bakar kompor nenek loh. Bahan bakar untuk kompor? Sapi itu sangat berguna. Karena selain susunya enak dan sehat, kotorannya juga bisa dimanfaatkan. Kok bisa sih, Nek? Kotoran jadi bahan bakar kompor? Jadi, kotoran di dalam penampungan itu difermentasi sehingga menghasilkan gas yang namanya biogas. Kemudian, gas itu disalurkan lewat pipa langsung ke dalam rumah. Di sana, kita pakai sebagai gas untuk kompor dan penghangat air mandi. Ciro di mana ya, Nek? Arka, Ustaz katanya, aku lagi makan ya. Hati-hati. Super hits! Ciro siap beraksi! Makanya! Ini kincir pembuat listrik, Kek. Betul. Kincir ini menggerakkan turbin. Turbin ini yang akan mengubah tenaga air menjadi tenaga listrik. Yeay, asik! Ayo sini. Ayo, mau kemana, Nek? Kolosnya. Itu kan masih mentah, Ciro. Sini lihat, nenek bisa sulap nih. Simsalabim. Dari apa? Plok. Buat Nek, jangan. Kolam ini juga dari sapi. Kalau ini asalnya bukan dari perut sapi, tapi dari perut gunung berapi. Asik! Yeay! Ayo lebih Ciro, ayo makan dulu. Baterai aja harus di-charge. Kamu harus makan dulu dong. Oke. Astaga, kita belum menelpon mama papa sama sekali. Oh, pakai power bank aku aja, Kak. Boleh, bener boleh. Mana sini? Boleh sih, tapi udah habis juga. Oh, jelas ya, anak-anak. nggak jelas. Ini mama kalian mau ngomong nih. Kan, Kak? Kalau HP-nya nggak dipakai update status melulu, baterainya pasti awet kayak punya paman. Tapi kalau dipakai buat ngegame terus, ya sama aja. Oh, Halo, Mama. Ciro seneng deh di sini. Mulai hari ini, Ciro janji mau hemat listrik. Kata kakek, hemat listrik sama dengan hemat banyak energi. Ciro juga mau bikin pembangkit listrik kayak di Pulau Bintang. Gimana? Seru kan, Ma? Seru kan? Oh iya, Ma. Mama nanti masaknya pakai kompor dari kotoran sapi ya, Ma. Kayak punya nenek. Mau kan, Ma? Makanannya tuh jadi tambah enak dan rasanya lebih manis. Ambil di gunung berapi. Oke, Ma? Oke? Baik-baik ya, cepat pulang. Jangan nakal ya. Wah, awannya keren. Coba lihat deh. Tuh, awan itu bentuknya seperti kincir angin. Iya bener kamu. Sekarang Kakak, coba Kakak. Kalau itu berbentuk seperti sapi. Iya kayak sapi. gori-gori. Jadi, listrik itu adalah hasil dari energi gerak. Semakin cepat, semakin terang. Tada! Sambutlah sepeda pembangkit listrik karya Profesor Ciro. Bohlam CFF lebih irit listrik loh. Kayak tips hemat energi.
Alat elektronik yang tidak dipakai sebaiknya dicabut dari colokannya. Kayak tips hemat energi. AC jika dipasang pada 25 derajat Celcius, konsumsi listriknya paling efisien. Jangan lupa pasang timer. Kayak tips hemat energi. Sampai besok di jam yang sama ya kawan. Internet akan saya matikan untuk hemat baterai HP saya. Kayak tips hemat energi. Sadar energi. Jangan lupa cabut kabel TV-nya. Bye. Oke, selesai. Kira-kira nanti dulu ya. Nanti kita sama-sama simpulkan dulu ini ya. Kira-kira dari cerita siapa? Siapa tadi namanya? Siro sama Kaya. Siro sama Kaya. Kira-kira apa yang dapat kita pelajari dari kisah si Siro sama si Kaya tadi? Sumber energi ya. Tadi sumber energi yang dipakai di desa kakek. Ya, di desa. Ya, benar sekali. Di desa kakek sama neneknya itu sumber energi terbarukan ya. Nah, kemudian coba kita perhatikan lagi. Nah, ketika si Siro sama si Kaya sedang ke rumah desa ya, ke desa neneknya itu menggunakan apa? Menggunakan apa? Kapalnya pamannya itu digerakkan dengan apa? Angin dan ombak. Ombaknya itu dari air. Ya. Ya, termasuk energi apa? Terbarukan. Benar sekali ya, hebat semuanya ya. Sekarang Ustazah mau tanya lagi. Ada di situ setelah sampai di rumah neneknya, mereka tuh sedang makan-makan ya. Kira-kira manusia itu membutuhkan energi atau tidak? Butuh ya. Tadi dijelaskan kan kalau HP aja butuh apa? Baterai, butuh dicas. Manusia juga butuh apa? Energi. Energinya itu berupa apa? Ada yang bisa angkat tangan? Angkat tangan dulu. Energi berupa listrik. Tubuh manusia. Manusia itu membutuhkan apa? Manusia membutuhkan energi berupa apa? Alesya, makanan. Coba jelaskan ke Ustazah makanannya seperti apa? Bagaimana kira-kira? Alesya, coba jelaskan ke Ustazah. Kira-kira apa? Nasinya dimakan. Itu mengubah energi apa sih nasi, kandungannya itu ya? Makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu termasuk energi apa? Energi kimia, zat-zat kimia ya, yang kemudian mengubah energi kimia tadi menjadi energi gerak ya, sehingga kita menghasilkan energi ya. Kalau misalkan orang tidak makan, apa yang terjadi pada dirinya? Menjadi lemas ya, lama-kelamaan lemas, sakit, dan akan ya nggak bisa bergerak sama sekali ya. Nah, kemudian ya, kalau misalkan yang diceritakan oleh neneknya tadi sama kakeknya ya, energi yang berasal dari bahan bakar fosil itu kira-kira mudah nggak didapatkan? Kenapa tidak mudah didapatkan? Butuh apa? Butuh apa? Ya, jadi butuh beribu-ribu tahun ya, katanya dibilang digali ya. Jadi digali, butuh riset nih. Riset untuk apa? Menggalinya. Karena di situ bahan bakar fosil tadi dia ditemukan ya. Karena bahan bakar fosil yang kita pelajari waktu itu, bahan bakar fosil itu berasal dari sisa-sisa makhluk hidup ya. Makhluk hidup ya, tulang belulang dan sebagainya yang sudah lama ya terkubur ya. Contohnya itu apa? Bahan bakar fosil yang berasal dari bahan bakar fosil. Ada yang tahu? Dinosaurus. Selain itu.
Macam-macamnya yang merubahnya itu apa? Yang ada di sekitar kita, minyak apa? Minyak bumi, batu bara, dan gas. Oke, sekarang lanjut. Nah, selain energi ya, tadi energinya tadi kan kalian lihat ada energi air yang tadi digerakkan, menggerakkan apa? Kapalnya tadi, ombak. Bentar loh ya, ombak sama angin. Ustazah mau nanya, energi apa lagi yang terdapat dalam filmnya kayak tadi? Kira-kira energi apa? Ada yang tahu? Video? Ada yang tahu? Energi kaca, Ustazah. Matahari, Matahari. Matahari ya. Benar sekali, matahari ya. Karena dia menghasilkan apa? Sel surya tadi ya. Ya, sel surya untuk menghasilkan energi listrik. Ya, ingat ya, matahari karena ada mengandung sel surya di mana nantinya akan menghasilkan energi listrik ya. Selain itu, pada sapi tadi, sapinya ngapain tuh? Lagi pop. Iya, lagi pup. Itu kotorannya bisa dipakai atau tidak? Bisa jadi bahan bakar. Benar sekali Zaki ya. Jadi bisa menjadi bahan bakar, bisa menjadi pupuk ya. Bahan bakar tadi menjadi bahan apalagi kompos. Ya. Bahan bakar kompor. Ya, paham ya berarti sudah ya? Saya bilang kompos. Oke, jadi coba kita lihat ya. Mau lagi Ustazah, ada yang Ustazah tampilin mau? Ustazah mau. Sekali lagi ya. Bentar ya. Dikit aja ya Ustazah, saya melangkah. Ya, selesai habis nih. Ini sama kok Ustazah. Enggak, beda. Hai teman-teman. Yang kalian pelajari tadi ya. Di sekeliling kita 7 menit lagi kita selesai kok. TV, lampu, kipas angin membutuhkan listrik untuk menyala. Ibu juga membutuhkan gas untuk memasak. Mobil dan motor juga membutuhkan bensin untuk dapat bergerak. Sepeda juga membutuhkan energi untuk bisa bergerak. Dari mana? Ya dari tenaga kayuhan kamu. Ketika kamu makan, kamu juga mendapatkan energi yang bisa kamu gunakan untuk bermain maupun belajar. Seperti yang kamu lihat, energi sangat penting untuk kehidupan kita. Tapi tahukah kamu bahwa hampir semua sumber energi yang kita gunakan sekarang didapat dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Jutaan tahun yang lalu, bahkan sebelum dinosaurus ada, ini dapat makhluk hidup. Mereka menyerap sinar matahari dan menghasilkan energi lewat fotosintesis. Ketika mati, lalu dikasih laut, dan energi tersebut masih tersimpan di dalam jasad mereka. Jutaan tahun kemudian, energi dari sinilah yang kita pakai saat ini dalam bentuk batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pemakaian bahan bakar fosil ini punya dampak buruk bagi bumi kita karena akan menghasilkan polusi yang dapat mencemari udara, air, dan tanah kita, dan juga membuat kulit kita semakin panas. Berita terburuknya, bahan bakar fosil ini jumlahnya sangat terbatas. Sehingga kalau kita gunakan terus-menerus akan habis suatu saat. Menyeramkan bukan? Untungnya sekarang sudah ada yang namanya sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang tersedia dari alam dan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Sehingga
kita tidak perlu khawatir akan kehabisan. Yuk kita kenali sumber energi ini satu persatu. Energi surya. Tahukah kamu, ternyata sinar matahari selain sering digunakan ibu untuk menjemur baju, dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi. Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, diperhatikan nih ya. Panel surya akan menyerap sinar matahari. Semakin terang sinar matahari, semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan. Lalu, sel-sel pada panel surya akan mengubah energi panas dari sinar matahari menjadi energi listrik. Listrik tersebut dapat kita gunakan untuk menyalakan alat elektronik di rumah kita. Dengan teknologi yang ada sekarang, dua panel surya dengan ukuran masing-masing sebesar papan tulis kita di kelas dapat menghasilkan energi yang dapat memenuhi kebutuhan listrik lebih dari satu rumah. Energi angin. Angin selain bisa kita gunakan untuk bermain layangan, juga bisa kita manfaatkan menjadi sumber energi. Yuk kita lihat caranya. Pertama, angin yang tertiup kencang akan memutar baling-baling pada kincir angin. Sama seperti kita meniup baling-baling kertas. Baling-baling ini akan terhubung dengan roda gigi yang fungsinya akan mempercepat putaran dari baling-baling. Dari roda gigi itu akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Ustazah nanti tanya nih. Energi listrik dari tenaga angin ini dapat memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita sehari-hari. Energi arus air. Di sungai, selain kita bisa bermain air dan berenang, ternyata juga bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik. Gimana sih caranya? Energi dari arus air ini menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya, seperti dari sungai atau danau. Arus air ini akan memutar kincir air. Kincir air ini akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga air ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita. Energi ini dia biomasa. energi biomasa ya, diperhatikan. Energi biomasa ini artinya energi yang bersumber dari makhluk hidup. Contohnya yang tadi. Banyak sekali sumber energi Kaya, biomasa ini. ada Contohnya hewan. kotoran hewan ternak, limbah pertanian, limbah hutan, sampah sisa makanan. Kok bisa ya? Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, atau sampah sisa makanan tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabung. Di dalam tabung tersebut terdapat bakteri yang akan menguraikan bahan-bahan tersebut menjadi gas metana. Gas metana ini akan ditampung pada tabung penyimpanan gas yang siap menjadi bahan bakar, seperti untuk memasak dengan kompor atau menjadi energi listrik yang dihasilkan lewat generator. Lalu, bahan sisa proses ini pun dapat dimanfaatkan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Sangat bermanfaat ya. Jadi, banyak sekali kan sumber energi terbarukan di sekitar kita. Jika kita bisa memanfaatkan semua itu dengan baik, bukan tidak mungkin di masa depan kita tidak lagi bergantung dengan energi dari bahan bakar fosil. Sehingga sambil menikmati energi listrik yang dihasilkan, bumi kita pun juga akan lebih terjaga. Seru kan teman-teman? Yuk kita belajar lebih giat lagi agar di masa depan kita bisa mengelola energi-energi terbarukan ini dengan semakin baik. Nah, jadi sudah ya? Nah, jadi Ustazah mau tanya. Saya keluar mau apa Ustazah? Oke, siap. Akila ya. Oke, Ustazah mau tanya jawab. Jam 1 baru apa? Ya, coba Ustazah mau nanya. Siapa, angkat tangan ya, tidak langsung ngejelasin, siapa yang bisa jelaskan proses kincir angin ataupun kincir air
bisa berubah menjadi energi listrik. Oke, ada yang bisa? Bisa berubah menjadi energi listrik tadi. Awal mulanya apa dulu? Jelaskan. Angkat tangan, bisa? Ustazah. Ya, Raihan. Saya izin ke PC. Oke. Siapa? Zaki. Siapa mau? Zaki dulu. Oke, siapa yang mau dulu? Ada Ustazah, ada si angkat tangan. Gampang loh tadi. Jadi satu dulu Ustazah kasih contoh. Misalkan pada kincir air ya. Kincir air dulu, kincir air. Air menggerakkan apa? Menggerakkan turbin. Ya, jadi airnya itu menggerakkan turbin. Kemudian apa? Kemudian ada yang namanya generator. Tadi generatornya itu mengubah energi gerak tadi dari air tadi menjadi energi listrik. Oke, jadi seperti itu. Sekarang Ustazah mau nanya, yang energi surya ini sudah berapa kali? Energi surya bagaimana caranya bisa menjadi energi listrik? Ya? Oh, itu sudah. Apa Zaki? Dari energi matahari. Kemudian panel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Tadi panel suryanya itu terdapat energi apa? Energi panas ya, dari tadi sel suryanya tadi, kemudian menjadi energi listrik ya, yang diedarkan ke rumah-rumah ya. Itu termasuk energi alternatif ya. Nah, jadi sekarang tugasnya adalah coba dibuka halaman 98. Sudah? Sudah? 95-nya kapan, ayo? Halaman 95 kan kita sudah pelajari kemarin. Yang tentang energi alternatif, energi yang dapat menggantikan sumber energi bahan bakar fosil. Ya. Bukan kegiatan 2 itu nanti aja kita selanjutnya ya. Ustazah minta halaman 98 kegiatan 1 wawancara ya. Wawancara ke orang tua saja ya. Ini ada 5 pertanyaan. Silakan bertanya kepada kedua orang tua atau salah satu orang tua boleh. Kemudian kalian jawab. Karena bukunya ini belum Ustazah kembalikan, dikerjakan di kertas lembar dulu ya. Jadi silakan dikerjakan di kertas selembar ya. Silakan wawancara kepada orang tua. Kemudian siap ya. Halaman 98 kegiatan 1 wawancara. Ya, oke. Siap ya. Oke, jadi sampai di sini ada yang mau ditanya. Halaman 98. Halaman 98. Jawab. Ya, nanti wawancara sama orang tua. Ada pertanyaan gini, 1 sampai 5. Kemudian buat kesimpulannya. Ya, simpulan dari hasil wawancara kalian ya. Ditulis saja tuh hasil wawancara kalian itu dari simpulannya itu ya. Nah, jadi ada yang mau ditanyakan sebelum Ustazah akhir ini? Tidak ada. Jadi sebelum Ustazah akhiri, marilah kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Kemudian ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi demikianlah penyampaian Ustazah hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.